Shalom. Yang di rumah shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Saya nggak mau biasa-biasa. Harus ada ekspresinya. Kalau saya katakan apa kabar pejuang Kristus, bangkit dari duduknya, kepalkan tangan ke atas dengan penuh semangat. Baik yang di tempat ini maupun di rumah ya. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Puji Tuhan. Kita semuanya memang pejuang-pejuang saat ini. Kita hidup dalam perjuangan. Saudara semua tentunya merasakan itu bahwa hidup pada zaman ini, pada saat ini adalah benar-benar hidup di dalam perjuangan. Saudara, namun jangan khawatir. Tuhan selalu menggandeng kita. Kita selalu ada di dalam genggaman tangannya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini saya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sehat, baik di tempat ini maupun di rumah. Saya percaya itu karena Tuhan selalu melingkupi kita dengan kuasanya. Mazmur 91 akan selalu terbukti dalam kehidupan kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta majelis jemaat. Saudara, saya juga sering mengatakan kita semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun secara liturgi saya berdiri di hadapan saudara dengan semua tim musik itu dikatakan pelayan Tuhan. Tapi sesungguhnya setiap pribadi yang ikut dalam sebuah ibadah yang dikatakan dalam tanda petik ibadah itu berarti melayani. Nah, kalau kita ini sebagai seorang pelayan Tuhan, apa tujuan kita sebagai seorang pelayan? Apakah kita menjadi seorang pelayan yang hebat, yang dipuji-puji orang, yang punya talenta luar biasa? Itu nggak salah semua, karena itu memang tujuannya untuk yang terbaik kita berikan pada Tuhan. Akan tetapi ada satu hal yang sering dilupakan orang. Pelayanan yang berharga di hadapan mata Tuhan adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berarti Bapak Ibu setuju. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang menjadikan sangat berharga di hadapan Tuhan. Lalu, bentuknya bagaimana pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum saya lanjutkan, saya tadi lupa. Bahwa apa yang saya sampaikan hari ini adalah firman Tuhan yang tentunya dilambangkan sebagai pedang bermata dua. Dan pagi hari ini, pedang itu menancap ke saya dulu. Dan yang paling banyak dikoreksi di firman Tuhan pagi hari ini adalah saya. Yang tentunya juga untuk saudara semua, karena saudara-saudara juga adalah pelayan Tuhan. Jadi, ada orang mengatakan, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, benarkah? Ini pernah diutarakan memang. Bapak Ibu bisa jawab? Ya memang terus ngomong, ya benar toh. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan berarti berkenan. Akan tetapi saya mau bahas ini secara spesifik. Karena hati-hati, kalau pelayan kita berdasarkan menyenangkan hati Tuhan, ada proyeksi dan perspektif yang dua-duanya digunakan. Padahal kalau menyenangkan hati Tuhan, proyeksi dan perspektifnya hanya untuk Tuhan seharusnya. Kalau orang punya tujuan seperti itu, kadang-kadang seolah-olah kita ini dalam tanda petik, kita ini merayu Tuhan atau cari muka. Sehingga kita melayani Tuhan dengan kesenangan kita. Dengan cara dan kesenangan kita. Ini bahaya. Ini terus saya tanamkan dalam diri saya. Ini bahaya. Maaf, pagi ini pelajaran agak dalam. Itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Jadi melayani Tuhan, pokok aku untuk Tuhan, tapi caranya pakai caraku. Ini bahaya. Rasul Paulus ada satu-satunya rasul benar-benar murni, saya katakan. Cara menyenangkan hati Tuhan. Lah supaya kita nggak salah, sebetulnya ada satu hal di depan sebelum menyenangkan hati Tuhan yang dilupakan.
orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saya katakan dan dengar baik-baik, adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan belum tentu sama dengan kesenangan kita. Belum tentu. Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku menjadi tawanan roh. Hati-hati dengan kata tawanan roh, itu berarti dia itu sesungguhnya dia nggak seneng itu, tapi ditawan secara roh. Itulah yang saya katakan, orang yang berkenan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Pasti betul. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang menyenangkan hati Tuhan belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Karena tadi saya katakan perspektif dan proyeksinya adalah dirinya, bukan Tuhan. Tapi kalau di tengahnya ada orang yang melakukan kehendak Tuhan, pasti proyeksi perspektifnya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau. Kenapa saya katakan orang melakukan kehendak Tuhan menyenangkan? Bayangkan saja dengan anak saudara, teman saudara, orang sekitarnya. Kalau orang tadi setiap kali kita mau ini, perintahkan dia melakukan kehendaknya terus dilakukan. Senang enggak? Pasti senang. Ya, jadi saya ini perlu juga diingatkan tentang hal ini. Tapi saudara-saudara juga perlu juga perhatikan supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kita ini berkenan, benar-benar berkenan. Karena celakalah kalau orang punya gambaran aku menyenangkan hati Tuhan. Tapi secara tanpa disadari melakukan kesenangannya dia dengan caranya dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu orang tidak akan bisa tahu. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Makanya saya katakan ini dalam bahaya. Saya perlu sampaikan. Dan utamanya ke saya. Nanti penjelasan banyak yang mengenai saya. Nah saudara, pagi hari ini pun saya akan mengambil sebuah tema dengan judul pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak memakai kata orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Pribadi, berarti masing-masing diri sendiri. Kalau orang bisa merupakan satu kelompok, tapi kalau pribadi nggak bisa. Saya jadi ingat kemarin ketika saya share dengan adik saya. Jangan salah pandang tentang Tuhan. Ketika kita katakan dalam satu kelompok, kita meminta sesuatu pada Tuhan. Kemudian doa itu tidak dijawab. Terus mulai terjadi perdebatan. Dia katakan kita berilah satu-satu. Oh, ini ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ini ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik saya ngomong, loh, katakannya 5 orang, 3-2. Kan seharusnya Tuhan mengikuti yang 3. Ini pandangan salah loh saudara. Hati-hati, ini pandangan salah. Jangankan 3-2, 4-1 pun Tuhan tidak mau. Ngerti maksud saya? Tuhan tuh mau kudus. Kudus itu bukan angka mana menang, mana kalah. Enggak. Semuanya bersih. Baru Tuhan berkenan. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sebuah ayat di dalam Yakobus pasal 1. Ayat 19 sampai 27. Yakobus pasal 1. Ayat 19 sampai 27. Karena belum semuanya tetap muka, saya akan bacakan untuk saudara walaupun agak panjang. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesalahan mereka, dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang mau melakukan katakan amin. Saudara, kita mau belajar tentang pribadi yang berkenan lewat Yakobus. Yakobus ini adalah bukan termasuk di antara 12 rasul. Bukan Yakobus anak Yakobus Tadius, tidak salah. Tapi ini Yakobus saudara tiri Yesus sendiri. Anak dari Maria dengan Yusuf. Kalau Yesus adalah anak dari Maria dan dikandung dalam Roh Kudus. Sehingga Yakobus ini tahu betul tentang Tuhan. Tentang Yesus dia tahu betul. Sehingga dia menulis ini, dia mengatakan sesungguhnya pribadi yang berkenan itu adalah, kalau tadi kita lihat perikopnya adalah menjadi pelaku dan bukan pendengar saja. Memang kita semua ini pelayan Tuhan itu yang penting adalah melakukan firman Tuhan. Dan yang melakukan firman Tuhan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Karena itu penjelasan pagi hari ini adalah kita akan belajar poin demi poin tentang bagaimana kita ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, perhatikan, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bijak dalam tutur kata dan bersikap. Ayat 19 sampai 21 dari pembacaan tadi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. 3 ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang bijak dalam tutur kata dan bersikap. Kita tadi sudah saya katakan sejak awal bahwa hidup kita ini adalah perjuangan. Perjuangan tidak lepas dari yang namanya persoalan dan masalah. Saya ingat pernah menjelaskan di sini tentang bedanya persoalan dengan masalah. Lah, dalam menghadapi seperti ini, dalam menghadapi persoalan hidup ini, kita harus memandangnya dari perspektif atau sudut pandang yang positif. Jangan yang negatif, karena dua-duanya bisa dicari. Tapi kita harus memandang dari perspektif atau sudut pandang yang positif, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui supaya kita bisa menjadi bijak dalam tutur kata dan bersikap. Yang pertama adalah cepat mendengar. Ayat 19b di sana mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Cepat ini bukan berarti sok tahu. Jadi belum sampai habis omongannya sudah langsung tahu. Karena cepat dengar. Bukan itu. Yang dimaksud cepat mendengar adalah sesuatu yang didahulukan atau sesuatu yang dikedepankan. Jadi di depan diri sendiri. Sebelum yang kedua, dia harus diletakkan di depan. Jadi kita harus memperhatikan betul, didengarkan betul-betul. Kata mendengar dalam bahasa Yunani adalah akoo. Akoo itu artinya memperhatikan atau mengerti. Setiap persoalan harus diperhatikan dan dimengerti dulu lewat pendengaran. Jadi didengar, diperhatikan benar-benar, dan dimengerti. Setelah itu baru berkomentar.
Inilah yang dikatakan kita harus cepat mendengar. Kalau kita tidak cepat mendengar, kita akan lihat di Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan, katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita dengar dengan teliti, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena kadang-kadang orang menyampaikannya itu dengan cara yang salah, termasuk saya sering melakukan itu. Kalau saya menyampaikan dengan cara yang salah, kita tidak meneliti, tidak mendengar, kita terbawa arus. Saya ini orang kalau menyampaikannya itu tidak bisa pelan-pelan satu kata, kadang-kadang cepat. Ini mancing orang kadang-kadang bisa emosi lebih dulu. Kalau itu sesuatu hal yang menemplak. Ini kesalahan saya. Jadi kita harus jangan sampai terbawa arus. Kita harus mendengarkan dulu, memperhatikan, dimengerti dulu, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Memang firman itu timbulnya dari pendengaran. Jadi kalau kita mendengar firman seperti misalnya yang saya sampaikan atau hamba Tuhan lain menyampaikan, kita tidak memperhatikan, tidak mendengar dulu, kita akan mendapat sesuatu yang berbeda dari yang dimaksud di dalam apa yang disampaikan. Diteliti, didengar. Jangan komentar dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lambat berkata. Ayat selanjutnya dari 19c katakan tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat berkata ini bukan juga diartikan misalnya kita ini tanya pada seseorang. Bukannya berarti orang itu ketika jawabnya lama atau dalam tanda petik orang katakan orang ini lemot. Lambat berkata itu bukan lemot. Karena memang ada orang lemot. Saya pernah tahu sendiri, saya tanya pada seseorang pagi hari ketika makan pagi, dia diam aja seperti nggak ngerti maksud saya. Lucunya besok pagi makan pagi dia ngomong sendiri tanpa saya tanya. Loh, itu jawaban kemarin tak? Bukan seperti itu. Lambat berkata bukan seperti itu. Berkata dalam bahasa Yunani adalah laleo atau berkomentar. Yang dimaksud adalah lambat berkomentar. Jadi sebelum benar-benar diperhatikan, diteliti, baru kita komentar. Itu namanya lambat berkata. Berarti urutannya jatuh di nomor 2. Yang pertama tadi adalah mendengar dulu, baru berkata. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Sehingga tidak tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan. Saya lemah juga di sini. Sehingga kadang-kadang kalau mengandalkan pengalaman, komentarnya lebih dulu. Jadi saya katakan memang firman Tuhan banyak menemplak saya. Tapi saya harap saudara juga sama-sama belajar dengan saya. Untuk supaya kita ini juga tidak terlalu cepat untuk berkomentar. Karena kalau kita terlalu cepat berkomentar, maka kita akan memperoleh suatu pengertian yang berbeda. Dan ini bahaya. Kalau kita terlalu cepat berkomentar, kita akan menemukan pengertian yang berbeda. Atau dikatakan kesalahpahaman. Ada sebuah kisah nyata dari negeri Paman Sam tentang seorang yang bernama Mike. Yang saat itu sedang mengendarai mobil di jalan raya dan ketika mendekati traffic light, lampunya sudah kuning. Tapi Mike melanjutkan laju kendaraannya tanpa mengurangi gas dan ketika 3 meter sebelum garis batas, lampu itu merah. Sehingga Mike menerobos lampu merah. Segera polisi di ujung jalan memberhentikan dia. Mike keluar dari mobil dan ketika dia menemui polisi dia agak terkejut karena polisinya ternyata teman sepermainan waktu dulu sekolah. Namanya Jack. Nah, Jack segera meminta surat-suratnya kepada Mike.
Mike beralasan bahwa istrinya sedang menunggu dia di rumah karena istrinya mau ulang tahun. Dipikir temannya sendiri, dia mungkin akan diloloskan. Dia bilang, tetap si Jack ini minta mengeluarkan surat-suratnya. Dengan marah, Mike ini serahkan suratnya, kemudian dia masuk ke mobilnya, pintunya dibanting dengan keras. Marah dia. Kemudian si Jack menuliskan sesuatu tulisan di kertas tilangnya. Yang Mike menunggu di dalam, kemudian setelah selesai, Jack ngetuk pintu. Pintunya dibuka sedikit, diambil suratnya. Si Jack langsung pergi ke posnya kembali, dan Mike ini buka. Dia terkejut ketika di lipatan surat tilang itu ada SIM-nya. Dia kaget. Dia nggak ditilang. Mike bertanya-tanya dalam hatinya dan dia membuka nota itu dan membaca tulisan di dalamnya. Tulisan di dalamnya ini membuat dia terhenyak. Saya bacakan apa yang ditulis di notanya si Jack ini. Hello Mike, tahukah kamu, aku dulu mempunyai seorang anak perempuan yang meninggal tertabrak pengemudi yang ngebut menerobos lampu merah. Pengemudi dihukum 3 bulan penjara. Begitu bebas, dia bisa memeluk ketiga anaknya lagi. Sedangkan aku berpisah selamanya dengan anakku satu-satunya. Kami berdua minta kepada Tuhan agar dikaruniai anak lagi agar dapat kami peluk. Ribuan kali saya mencoba memaafkan pengemudi itu. Namun betapa sulitnya. Begitulah juga kali ini. Maafkan Mike. Doakan agar permohonan kami terkabulkan. Berhati-hatilah Jack. Tak selamanya, ini garis bawahi, ingat, tak selamanya pengertian kita sama dengan apa yang terjadi seperti yang terlihat mata. Menyesalnya yang Mike ini bukan main. Tapi Jack sudah pergi. Dia tidak mau menampakkan diri memang supaya tidak, biar Jack ini bisa menyesal. Apa yang dilihat belum tentu sama dengan yang terjadi. Jangan sampai pengertian itu berbeda karena kita cepat untuk berkata-kata. Kita harus benar-benar hati-hati dengan hal ini supaya kita bisa dikatakan bijak dalam bertutur kata dan sikap. Lambat berkata termasuk harus bisa mengekang lidah. Karena ayat 26b dari tadi tetap ditampilkan ya, yang ayat utamanya di Yakobus 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Harus bisa mengekang lidahnya. Itulah yang dimaksud juga tadi dikatakan dengan lambat berkata-kata. Berarti bisa mengekang, mengendalikan, tidak terbawa emosi. Selanjutnya dari bijak bertutur kata dan bersikap adalah lambat marah. Ayat 19c sampai 20 di sana mengatakan dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang bijak mengatakan marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Jelas seperti tadi Mike dengan Jack, marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Banyak orang ketika yang diinginkan tidak terwujud menjadi marah sebagai pelampiasan. Sehingga seolah-olah memberikan efek takut atau cedera pada orang yang kita marahi. Yakobus mengatakan justru malah bisa menyebabkan kesalahan. Akan tetapi bukannya tidak boleh marah. Karena Yesus pun bisa marah. Dan kalau saudara mengatakan Yesus cuma 1-2 kali, kalau diperhatikan betul, enggak. Ada beberapa kali Yesus marah. Tapi marahnya enggak sama dengan marah kita. Karena dikatakan di sini, marahnya boleh, tapi marah yang tidak didasari emosi atau kebencian dan sifatnya temporer. Marah yang tidak didasari atas emosi dan kebencian dan sifatnya temporer. Berarti selesai ya sudah. Cuman sayangnya memang orang kadang-kadang ketika dimarahi, kita selesai, dia tidak selesai.
Ini yang hati-hati. Oleh karena itu saya perlu katakan, sadari kalau seseorang itu marah, kita punya menerima pun belajar untuk memaklumi. Dan kita teliti apakah yang dikatakan itu memang sesuatu yang benar. Sehingga kita tidak salah persepsi seperti tadi, Mike dan Jack. Maksudnya Jack itu baik, tapi ditalaartikan sama Mike. Sehingga kita memendam, sementara yang memarahi sudah melepaskan. Dua-duanya harus segera menghilangkan itu. Supaya tidak ada kemarahan di dalam diri kita. Karena marah itu tidak akan mengerjakan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, marah tidak akan bisa mengerjakan kebenaran. Saya pun sering marah. Makanya saya juga terus untuk belajar seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk bijak dalam bertutur kata dan bersikap adalah tidak menyimpan kekotoran dalam hati, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kata frasa buanglah segala kejahatan, artinya segala sesuatu yang ada di dalam hati kita yang jahat tadi itu adalah sampah. Kalau saudara bisa membayangkan seperti itu, siapa sih yang mau hidup di tengah-tengah sampah? Hanya orang-orang gelandangan mungkin yang senang sampah ya. Kita bukan orang gelandangan, kita ini anak raja bukan? Kita tidak akan senang dengan hidup di tengah-tengah sampah. Jadi kalau ada dalam diri kita kebencian, dendam, sakit hati, segera dibuang. Memang kita tidak bisa lepas, yang namanya daging ini kadang-kadang kena itu sakit, nggak bisa lepas. Kita malaikat pun masih bisa kok. Buktinya malaikat bisa jadi iblis. Apalagi kita. Itu nggak bisa lepas. Tapi itu jangan sampai terlalu lama dalam diri kita. Kita mulai berpikir secara bijak. Bertutur kata dengan baik. Sehingga kita ini tidak menyimpan itu dan cepat-cepat kita buang. Belajar. Ini susah, ini sangat susah katakan. Tapi belajar. Karena kalau orang masih menyimpan kejahatan, sakit hati, benci, dengki, tidak akan bebas hidupnya. Tuhan itu memperlengkapi diri kita itu dengan rohnya. Rohnya itu seperti terus menuduh pada kita. Sehingga kita nggak bebas untuk berhubungan dengan orang. Jadi itu harus segera dilepaskan. Tapi kita sendiri pun juga ketika bertutur kata juga harus dijaga. Supaya orang tidak bisa jadi marah. Kita harus belajar itu. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan adalah menjadi pelaku dan bukan sekedar pendengar. Ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukanlah hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Nah, kalau kita menjadi pendengar yang baik itu dikatakan masih sia-sia. Makanya ada orang mengatakan juga firman itu biarlah bisa kembali untuk dihidupkan. Kalau kita hanya mendengar saja, firman itu tidak akan hidup. Firman itu menjadi perbendaharaan hati kita. Memang untuk kita butuh itu. Kita butuh firman sebanyak-banyaknya. Tapi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk kita gunakan, dilakukan. Kalau hanya sekedar pendengar, kita akan menjadi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi saya katakan mendengar seperti Roma 10 ayat 17 mengatakan,
Firman timbulnya dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Itu baru timbul. Memancing kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukan? Kita harus bisa, dalam tanda petik orang sekarang banyak mengatakan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan lewat firman. Kita harus benar-benar perhatikan pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Walaupun orang lain tidak merasakan itu adalah sebuah mujizat, kita harus merasakan itu sebuah mujizat. Contoh yang paling gampang saja, kita bisa menghirup oksigen dengan murah, gratis. Bukan murah, sorry, saya salah. Gratis. Kalau itu kita harus bayar. Saya itu barusan ini adik saya kena itu, saya benar-benar di samping mahal, susahnya cari oksigen setengah mati. Tuhan kasih gratis. Jangan anggap itu biasa-biasa. Itulah mujizat. Kalau tidak bisa merasakan dalam penggenapan firman ini ada sebuah mujizat, kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Allah. Sehingga kita tidak bisa ngasih orang lain. Tapi kalau kita bisa merasakan itu semua sebagai sebuah mujizat, apapunlah kejadian dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah penggenapan firman. Karena itu biarlah kita ini boleh melakukan firman. Kita pun menjadi pelayan Tuhan. Hati-hati, jangan salah kaprah. Saya pun dulu pernah menanyakan 2 pertanyaan. Melayani Tuhan dengan kasih atau mengasihi Tuhan dengan pelayanan? Pernah bukan saya tanya? Yang benar adalah kita harus melayani dengan kasih. Jangan mengasihi Tuhan dengan pelayanan. Itu saya katakan tadi, berarti kita ini melakukan kehendak Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan pelayanan, sehingga pelayanan dibuat bahan untuk aku sudah mengasihi Engkau Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah melayani dengan kasih. Sehingga tidak akan pandang bulu. Tidak akan pandang pelayanan. Tidak akan memandang tingkatan ekonomi seseorang. Tidak akan memandang tingkatan jabatan seseorang. Semuanya dilayani dengan sama. Ini tidak gampang. Ada beberapa pelayanan yang kita perlu perhatikan kriterianya. Yang pertama adalah penting mendesak. Penting mendesak adalah pelayanan untuk seseorang yang bertobat dan sakit keras. Contohnya adalah dulu ketika Pak Henok dan saya melayani bersama Ibu Gembala juga, melayani Bapak Bunwat yang tidak lama kemudian dipanggil Tuhan. Penting mendesak, ini harus dulukan. Kemudian ada pelayanan penting tidak mendesak. Adalah pelayanan untuk merubah karakter buruk seseorang, itu harus mencari saat yang tepat. Karena menurut seorang hamba Tuhan, mengasihi itu butuh tepat sasaran dan tepat keadaan. Tidak bisa geropiokan sewaktu-waktu. Penting tidak mendesak, mencari sebuah kesempatan yang tepat sasaran dan tepat keadaan. Kalau tidak, pelayan kita ngawur dan dikehendaki Tuhan. Yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Contohnya ada seorang minta, oh ini sepeda motor saya sudah sering rusak. Atau HP saya rusak, perlu diganti. Nah, kita berinya itu penting sih penting. Tapi sesungguhnya nggak mendesak. Ya itu terserah, kalau memang ada ya diberikan. Kita harus bisa memilah-milah sehingga kita bisa tahu mana yang didulukan. Dan yang ketiga adalah pelayanan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini biasanya pelayan konseling yang diisi gosip dan ngerumpi. Ini nggak perlu dilayani. Kadang-kadang kita memang seperti itu. Pelayanan lagi gosip orang, larinya ke arah sana. Wah ini lebih baik ditinggalkan. Lebih baik nggak dilayani. Atau kalau bisa kita arahkan, kita giring. Nah saudara,
Ada sebuah kisah juga, kisah kasih tentang terbakarnya kapal Zahro Express di perairan Pulau Seribu 1 Januari 2017 yang lalu. Seorang penumpang yang bernama Jackson, ketika itu dia sudah dapat pelampung. Ketika dia sudah naik ke atas pelampung itu, dia melihat seorang ibu yang mengandung. Tidak kebagian pelampung. Karena dalam kondisi panik semua itu royokan pelampungnya terbatas. Kemudian si Jackson ini memberikan pelampungnya kepada ibu yang mengandung ini. Dan dia sendiri dengan terpaksa tidak pakai pelampung. Akhirnya dia tenggelam dan meninggal dunia. Orang-orang ketika itu bertanya kepada adiknya. Adiknya menjelaskan bahwa sesungguhnya Jackson itu tidak pandai berenang. Tapi dia mau memberikan pelampungnya kepada ibu tadi. Dia rela berkorban. Dan yang seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang katakan Kidung Agung 8 ayat 6. Bahwa cinta lebih kuat daripada maut. Kasih dari Jackson lebih kuat daripada maut. Ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita meneliti ayat 25, kata meneliti ayat 25, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti di sini dalam bahasa Yunaninya parakupto, atau melihat ke dalam benak atau isi kepala. Jadi orang kita ini kadang-kadang berusaha untuk membaca pikiran, dan itu perlu. Dalam sisi yang positif perlu. Kita harus bisa baca pikirannya orang. Oh, kalau kamu melakukan ini, berarti kamu itu ada yang di pikirannya seperti ini. Jadi meneliti itu seperti itu. Supaya kita nggak salah. Seperti tadi saya katakan. Sehingga apa yang kita lihat itu tidak bertentangan dengan yang terjadi. Kemudian di sana ada kata, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun. Bertekun memakai, bahasa Yunani memakai kata parameno. Parameno itu berarti berkesinambungan. Bukan hanya sekedar bertekun, tapi berkesinambungan. Sepanjang sisa hidup. Bayangkan. Jadi kalau di sini bertekun di dalamnya itu berkesinambungkan sampai akhir hayat. Luar biasa kadang-kadang bahasa Yunani itu. Itu parameno. Kita mendidik firman Tuhan harus dengan cara juga parameno. Sampai kita akhir hidup kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Memperhatikan orang-orang yang malang. Ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Inilah yang kadang-kadang sering dilupakan orang dan malas untuk melakukan. Pribadi yang berkenan pada Tuhan adalah memperhatikan orang-orang yang malang. Orang yang malang adalah dikatakan situ anak yatim piatu yang ditinggal baik ayah, ibu atau keduanya. Yang sesungguhnya hal itu tidak diharapkan oleh dia. Janda-janda suci yang harus susah payah hidup sendiri atau orang-orang cacat fisik dan cacat mental. Itu yang perlu kita pikirkan bagaimana kita juga bisa memperhatikan dan melayani. Saudara, ini sekedar kesaksian. Di Siman ada seorang anak yang cacat mental. Kalau dari sisi, kalau kita katakan ingin memenangkan jiwa, anak seperti ini bisa nggak diharapkan? Menurut pikiran kita. Ini yang biasa melayani ke Siman sudah pasti tahu dan banyak yang tahu. Apa sih yang diharapkan dari itu? Dari anak cacat mental. Tapi ingat itu orang malang di sini yang Tuhan kalau dilayani berkenan. Berkenan. Bahkan saya katakan Tuhan itu sangat berkenan. Dia bilang, kalau dia ingin mengasihi, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, perhatikan orang-orang yang malang. Orang-orang yang tidak masuk hitungan, orang yang paling hina dikatakan. Kalau kamu melayani orang paling hina, itu yang berkenan di hadapan aku.
kami tetap berusaha untuk melayani itu. Walaupun mungkin menurut pandangan kita, mana bisa sih dia menangkan hati, menangkan jiwa. Tapi Tuhan punya cara loh. Cuma caranya bagaimana saya nggak tahu juga sampai hari ini. Tapi lakukan, karena di sini katakan kalau kita melayani orang-orang yang malang, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita sekarang coba lihat di kiri kanan kita, orang-orang malang yang di tetangga kita, dalam pekerjaan kita tolong. Itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang seperti itu jaranglah diperhatikan orang. Karena apa? Karena orang kalau nolong orang itu memang biasanya untung rugi. Bukan untung saya ya, untung rugi. Gak ada untungnya. Rugi sih pasti kalau hitung-hitungan pedagang. Tapi dengan Tuhan tuh tidak bisa bicara untung rugi ya. Karena apa? Saudara tahu kenapa kita tidak bisa bicara untung rugi? Karena kita ini lunas dibayar. Apapun yang dilakukan itu tetap utang yang belum terlunaskan sampai kapanpun. Jadi jangan pakai coba-coba melok hitung-hitungan untung rugi. Seperti hamba yang tidak melepaskan hutangnya pada orang. Tapi Tuhan sudah melepaskan hutangnya pada dia. Kita ini sudah dilepaskan hutang yang tak terbayar oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa mikir untung rugi. Saya mengucapkan saya belum bisa 100% katakan. Bahkan 50% mungkin belum bisa. Tapi kita sama-sama belajar. Karena ketika kita mau melangkahkan langkah pertama, pasti akan ada langkah-langkah selanjutnya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi pagi hari ini kita bisa belajar. Pribadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang pertama. Bijak dalam tutur kata dan bersikap. Yang kedua, menjadi pelaku dan bukan hanya sekedar pendengar. Yang ketiga, memperhatikan orang-orang yang malang. Itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang berkenan. Pelayanan Bapak Ibu baru sempurna, menyenangkan hati Tuhan ketika melakukan kehendak, ketika berkenan di hadapan Tuhan dengan jalan melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.